Kalau Anda tidak terdaftar di Dapodik, maka Anda bisa cek info GTK untuk update data NIK-nya. Karena kemungkinan NIK Anda tidak sama dengan NIK yang digunakan untuk mendaftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan semoga selalu dijauhkan dari musibah C19. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam kepo. Salam kepo. Sobat kepo, sekarang adalah rentang waktu di mana pendaftaran P3K sedang dilaksanakan. Ingin berburu NIP P3K pada rentang waktu inilah, yaitu pada tanggal 31 Juni sampai 21 Juli 2021, Anda wajib mendaftar dan menyelesaikan pendaftarannya sampai resume dan cetak kartu pendaftaran. Itu semua tanpa kecuali, baik honorer di sekolah negeri, honorer di sekolah swasta, PKH 2, terus juga para calon guru yang sudah lulus PPG prajabatan tetapi belum masuk Dapodik. Ini pendaftarannya sekarang, semua serentak, yaitu antara tanggal 31 Juni sampai 21 Juli 2021. Jika Anda tidak mendaftar pada periode tersebut, maka Anda tidak akan bisa ikut seleksi, baik seleksi yang pertama, seleksi yang kedua, maupun seleksi yang ketiga. Dengan kata lain, Anda tidak bisa mendaftar menjadi P3K guru. Nah, karena itu, segera daftar dan selesaikan sampai cetak kartu pendaftaran. Bagi sobat kepo yang sudah terkunci formasinya di sekolah induk, saya ucapkan selamat, karena Anda berarti memiliki data Dapodik yang bagus, karena Anda terdeteksi sebagai guru yang linear dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah Anda. Lalu timbul pertanyaan, tapi ijazah saya biologi, ijazah saya matematika, ijazah saya fisika, ijazah saya bahasa Indonesia, ijazah saya sejarah, ijazah saya IPS. Itu kan tidak linear dengan guru kelas. Kenapa saya dikunci di guru kelas? Padahal saya bisa daftar sesuai dengan ijazah saya di jenjang SMP. Nah, kalau Anda adalah salah satu orang yang memiliki ijazah tersebut dan Anda sudah terkunci di guru kelas di mana Anda mengajar saat ini, ada baiknya Anda baca surat edaran Dirjen GTK tentang linearitas ijazah, ya, nomor 1460, ya, nanti saya sematkan linknya di deskripsi video. Anda lihat, ijazah Anda bisa linear tidak dengan formasi yang ada. Ya, lihat di situ. Ya. Tapi saya belum bersertifikat, saya belum ikut PPG. Oke, SE itu tidak harus menunjukkan bahwa kolom ijazah dan kolom sertifikat kedua-duanya harus linear dengan mapel, tidak. Jadi salah satu saja sudah linear, misalkan ijazahnya yang sudah dianggap segaris dengan mapel formasi, maka itu sudah dinyatakan linear. Jadi tanpa sertifikat pun bisa. Jadi guru yang belum bersertifikat pendidik pun, jika sudah memiliki ijazah-ijazah tadi dan sesuai dengan formasi, maka itu boleh mendaftar untuk formasi tersebut linear.
Lalu ada dengungan lagi, ada bisikan, kamu bisa daftar, tapi kamu belum tentu lolos administrasi. Untuk itu jawabannya mudah. Coba sekarang Anda buka ya websitenya pendaftaran P3K ya, yaitu di sscasn.bkn.go.id. Coba ya, kita lihat websitenya BKN ya, sscasn.bkn.go.id ya. Kita lihat di bagian alur. Sini kita lihat alurnya, lihat ya, kita scroll ke bawah, lihat di sini. Ini langkah-langkahnya. Mudah-mudahan sobat kepo sekalian sudah baca ini nih sebelum mendaftar ya. Karena harusnya jika Anda membaca ini itu tidak akan ada masalah. Jika Anda menyelesaikan ini, harus ini dibaca semua nih ya, itu tidak akan ada masalah, tidak akan ditemui pertanyaan-pertanyaan aneh ya, yang sekarang banyak di helpdesk-nya PPK ya, helpdesk-nya P3K. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak perlu ditanya gitu sebetulnya ya. Jawabannya ada di sini. Kalau kita rajin sedikit membaca, pasti akan tahu jawabannya. Oke, ini alur yang pertama, daftar akun. Lalu alur yang kedua, daftar formasi. Nah, yang ketiga, seleksi administrasi. Ini kan yang dikhawatirkan teman-teman yang sekarang banyak beredar itu, bagaimana kalau ijazahnya bahasa Indonesia terus melamar guru kelas, jangan-jangan tidak lolos administrasi. Lihat di sini. Yang pertama nih, poin pertamanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai instansi penyelenggara. Ingat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai instansi penyelenggara seleksi. Jadi yang menyelenggarakan seleksi siapa? Kemendikbudristek akan melakukan verifikasi secara sistem. Tahu maksudnya? Jadi pada saat Anda mendaftar, lalu data Anda tidak terdata di Dapodik, itu sudah verifikasinya. Ya, begitu diverifikasi dari Dapodik, maka Anda tidak bisa mendaftar. Itu salah satu verifikasinya. Yang kedua, kalau Anda belum profil ijazah, maka di sistem pun akan ditolak. Anda disuruh profil. Itu verifikasinya. Begitu keluar pendaftarannya, ya, ijazahnya keluar, formasinya, Anda dikunci. Itu tandanya Anda sudah diverifikasi. By sistem, lihat secara sistem. Poin kedua, instansi penyelenggara seleksi akan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Instansi penyelenggara, lihat di sini, instansi penyelenggara seleksi. Jadi siapa yang akan mengumumkan seleksinya? Hasil seleksinya siapa yang akan mengumumkan? Kemdikbud. Kemdikbud menggunakan referensi apa untuk melinearkan ijazah dengan formasi? Ya, SE Dirjen JTK nomor 1460. Oke, ini sekarang sudah terlanjur kita bahas tentang alur ya. Jadi kita bahas saja agak sedikit komplit ya. Untuk alur ya, untuk alur pendaftaran penerimaan formasi P3K, ini yang pertama alurnya adalah buat akun, daftar akun. Ini yang pertama ya, daftar akun. Ya, daftar akun cuma ada di sscasn.bkn.go.id. Cuma ada di sini. Ya, klik buat akun sscasn, login ke akun. Jadi setelah dibuat lalu login, ya, setelah login baru kita lengkapi datanya. Nah, di sini yang banyak timbul masalah, yang ada banyak pertanyaan di helpdesk-nya PPPK ya, Kemdikbud ya, itu terkait dengan swafoto yang salah ya. Swafoto itu arti selfie. Jadi pada saat Anda mendaftar, foto sendiri ya, tanpa bantuan orang lain, klik ya, itu swafoto, selfie ya, bajunya apa adanya ya, nggak usah rapi-rapi amat, tapi jangan pakai kaos oblong ya. Jadi ya pakai yang baju yang agak sopan lah ya.
itu swafoto, yaitu selfie swafoto. Jadi itu yang diupload. Ya, beda dengan pas foto. Kalau pas foto biasanya itu di foto resmi dengan pakaian resmi, ya. Nah, SSCASN ini meminta pas foto itu yang backgroundnya merah. Ya, sesuaikan. Nah, ini beda dengan swafoto. Kalau swafoto bisa saja agak miring kiri, miring kanan gitu loh ya. Agak ke atas mungkin ngambilnya ya, karena mungkin cantiknya kelihatan dari atas ya. Tapi kalau pas foto diusahakan lurus depan ya, pandangannya lurus ke depan ya, jadi kelihatan kepala dan bahu sepotong segini ya. Nah itu pas foto. Nah nanti bajunya jangan merah begini. Kalau bajunya merah mungkin backgroundnya akan jadi satu dengan background ya, backgroundnya merah ya. Kalau kita punya foto tapi backgroundnya tidak merah, ya edit lah biar agak merah gitu ya. Oke. Tapi yang resmi fotonya, yang fokus. Nah, itu untuk pas foto. Oke, saya kan itu paham semula. Tapi itu banyak pertanyaan itu gitu. Saya salah upload swafoto bagaimana itu. Yang kedua yaitu daftar formasi. Daftar formasi. Ini ya, jadi pembuatan akun dan pendaftaran itu bersamaan gitu ya, bersamaan. Jadi buat akun ya, lalu 10 menit kemudian ya langsung daftar ya, buka setelah buat akun langsung daftar ya. Pilih jenis seleksi P3K guru, pilih seleksi P3K guru ya. Lalu sesuai dengan pembuatan akun tadi, ada nik, ada segala macam gitu ya. Nah nanti ini proses sistemnya ya. Aplikasi SSCASN ini akan mengecek, akan memverifikasi nicknya ada nggak di Dapodik. Nah, ini langkah kedua nih. Nick Anda akan dicek pada Dapodik. Ya, nick Anda akan dicek pada Dapodik. Bagi Anda yang datanya sudah ada, data kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidiknya pada Dapodik, maka dapat melanjutkan pemilihan formasi. Ini berarti orang ini sudah melakukan verbal ijazah. Jadi kalau belum verbal ijazah, maka data pendidikannya tidak akan ada. Oleh karena itu, ya, Kemdikbud sudah jauh-jauh hari ya, dari tahun 2020 kemarin itu sudah melakukan verbal ijazah. Sayangnya saya kurang paham dengan mungkin bahasanya yang tidak dimengerti. Ya, di situ dituliskan verbal ijazah S1 garis miring D4. S1 atau D4. Yang diperval adalah S2, S3. Ya nggak cocok gitu loh. Akhirnya pada saat dia pemilihan formasi tertolak karena ya verbalnya ijazah bukan S1 atau D4. Kalau dia sudah verbal, maka datanya akan keluar langsung di aplikasinya SSCASN. Kalau belum verbal ya nggak bakal keluar. Apa yang keluar orang belum verbal? Kalau verbalnya S2 atau S3 ya tidak akan diterima. Jadi verbal ijazah itu sudah lama gitu. Jadi verbal itu sudah lama ya, buka di info GTK ya. Nah, sekarang kalau tiba-tiba jadi tidak valid datanya, maka lakukan verbal ulang. Lakukan verbal ulang sesuai dengan ijazah yang akan digunakan untuk melamar P3K. Tetapi ingat, yang namanya verbal ijazah itu harus dicek, apalagi kalau berkas upload. Ya, untuk ijazah-ijazah yang di bawah tahun 2003 itu kan harus dicek tuh pakai mata. Nah, itu pasti kalau antriannya banyak tentu akan lebih lama. Ya. Kalau antriannya sedikit cuma 10 atau 100 lah gitu ya mungkin bisa cepat. Tapi pada saat antrian di atas banyaklah jumlahnya, itu mungkin akan membutuhkan waktu, lebih banyak waktu ya. Apalagi kalau berkas yang diupload tidak jelas. Oke. Nah, tapi kalau Anda verbalnya menggunakan metode API dengan memasukkan NIM ya dan perguruan tinggi, nah, nanti itu akan terverifikasi oleh sistem yang langsung membaca web service-nya Dikti. Oke. Nah, itu untuk
verval ijazah. Jadi kalau dia sudah verval ijazah, maka data pendidikannya akan keluar, maka dia pun akan bisa memilih formasi. Oke. Nah, pendaftaran ini harus dilakukan sampai selesai, ya, sampai bikin cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Jadi sampai keluar kartu pendaftaran. Jadi kalau belum keluar itu berarti Anda belum selesai. Nah, di bagian kedua ini, ya, banyak sobat kepo yang bertanya helpdesk PPK, ya, di helpdesk PPK, mengapa datanya tidak terdaftar pada Dapodik. Ini di bagian ini banyak nih, ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kenapa saya ini sudah lama ada di Dapodik, ya, dari tahun 2011 data saya sudah masuk, ya, dari 2011 sudah masuk, ya, bahkan saya ngajar itu dari tahun 2000 gitu, ya. 2011 data saya sudah masuk di Dapodik, tapi kenapa saya dikatakan belum terdaftar di Dapodik? Sobat kepo yang terkendala karena masalah tersebut, biasanya ini karena NIK pada Dapodik itu belum valid. Biasanya seperti itu, ya. Biasanya. Jadi karena belum valid data NIK-nya, sehingga dia tidak bisa ketemu. Bisa jadi NIK-nya itu berbeda antara NIK yang ada di Dapodik dengan NIK yang digunakan untuk pendaftar P3K, ya. Ini begitu NIK-nya tidak sama, maka dia akan dikatakan belum ketemu, tidak ada datanya di Dapodik. Karena pembacaan referensi ke Dapodik itu menggunakan NIK. Oke. Nah, kalau begini bagaimana mengatasinya? Nah, untuk mengatasinya, yang pertama, Anda silahkan buka info GTK, ya, pada halaman http://gtk.kemdikbud.go.id, ya, yang kurang lebih tampilannya seperti ini, ya, seperti ini, ya. Buka info GTK-nya, lalu login, ya. Saya sarankan klik tombol yang hijau saja, ya. Login langsung ke GTK, ya. Masukkan user ID dan password Anda. User ID dan password Anda. User ID yang mana? User ID dan password akun PTK, bukan akunnya ASCCN, ya. ASN, ya. Bukan akun itu, tapi akunnya PTK yang ada di Dapodik. Nah, akun ini biasanya dibuatkan oleh operator sekolah awalnya dulu. Kalau ada salah password segala macam, lupa password, maka bisa hubungin Kakak Datadik untuk minta di reset, ya. Apakah harus operator yang ke Kakak Datadik? Tidak perlu. Ke Kakak Datadik bisa kita datang sendiri, ya, atau bisa kita WA sendiri, ya. Kita bisa minta bantuan langsung kepada Kakak Datadiknya. Oke, ini untuk login ke info GTK. Lalu yang kedua, langkah yang keduanya, nah ini kita login dulu, ya. Kita login, oke. Saya pakai punya orang dulu, saya pinjam. Oke. Setelah kita login, maka kita lihat ke bagian data individu. Lihat data individu, ya. NIK-nya sudah sama belum? Ini yang kita lihat yang pertama sekarang, NIK-nya, nomor induk kependudukan. Kita lihat NIK-nya sudah sama belum dengan NIK yang digunakan. Ingat, NIK yang digunakan untuk pendaftar P3K. Oke, sama belum? Kalau sudah sama, oke. Sekarang kita lihat base data kita untuk yang P3K. Ini kita scroll, ya. Lalu kita scroll ke kanan, ya. Di sini nanti kita lihat nih. Di sini ada, nah ini dia, ya. Ini ada satu fungsi baru di info GTK. Ini baru, ya, baru hari ini tanggal 9 bulan Juli 2021 kita keluarkan karena untuk mengatasi perbedaan NIK yang ada di data P3K yang ada di Kemdikbud dengan
data untuk ASSCS, AS, susah banget, SSC, ASN ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, kita sandingkan lagi nick kita, sama nggak dengan nick yang ini? Ya, sama nggak dengan nick yang ini? Ya, sama nggak? Namanya benar tidak? Tempat lahirnya benar tidak? Tanggal lahirnya benar tidak? Nah, ini kita samakan nih nicknya, ya. Kita samakan nicknya benar atau tidak. Kalau ternyata nicknya salah, ya, nick yang ini salah ternyata, gitu loh. Maka kalau nick ini yang salah, maka informasi ke aplikasinya SSCASN tadi tidak akan masuk, ya. Oke. Lalu bagaimana caranya agar ini benar? Yang pertama tentunya data Anda, data PTK Anda sudah di Perval PTK. Sudah di Perval PTK dan status pervalnya selesai. Ya. Perval sampai selesai. Oke. Nah, kalau belum di Perval, silakan Perval terlebih dahulu. Jadi kalau belum Perval PTK, ya datanya masih invalid, ya di Perval PTK masih invalid, masih tanda cross merah, ya, maka lakukan Perval. Ya, lakukan Perval PTK sampai dia berhasil. Kalau ada kesalahan, cek kesalahannya di mana, ya, perbaiki kesalahannya. Nah, untuk yang melakukan Perval PTK memang saat ini masih operator sekolah. Oleh karena itu, pada saat Anda melakukan Perval PTK, hubungi operator sekolah, ya, koordinasi dengan operator sekolah, lalu dampingi operator sekolahnya, ya, kita lihat data-data kita, ya, sudah sesuai belum dengan data yang kita miliki. Ya, dampingi operator sekolahnya, ya, biar dia juga tidak ada kesalahan, ya, karena yang paham betul dengan data kita adalah kita sendiri. Oke. Nah, setelah Perval PTK-nya selesai, status datanya tidak lagi merah, maka tunggu beberapa saat, 1 atau 2 jam lah gitu ya. Setelah itu Anda klik tombol ini. Berarti login ulang ya info GTK-nya, klik tombol ini. Klik ini untuk update NIK khusus untuk PPPK Guru 2021. Klik tombol ini. Ya. Begitu klik tombol ini, ya, maka info GTK akan menarik data dari hasil Perval PTK, ya, yang dikelola oleh Pusdatin untuk dimasukkan ke sumber data P3K yang ada di Kemdikbud. Ya, kita klik tombol ini, ya, maka dia akan keluar update data NIK dari hasil Perval PTK. Data sudah selesai diupdate. Silahkan refresh info GTK Anda. Oke. Nah, nanti, ya, ini kan udah selesai. Kita close, kita refresh. Nah, kalau kita refresh, ini harusnya sudah berubah. Ini harusnya sudah berubah. Ya, kalau tadi ada kesalahan, ya, maka ini akan disesuaikan dengan data NIK selesai hasil dari Perval PTK. Oke. Nah, setelah ini selesai, tunggu 1-2 jam, Anda silahkan buka lagi websitenya BKN untuk melanjutkan pendaftaran. Itu kalau NIK Anda bermasalah. Ya, mudah-mudahan tidak masalah. Dan mudah-mudahan Perval PTK itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum ada formasi P3K di Kemdikbud, ya. Nah, jika data Anda tidak bermasalah, ya, kita kembali ke web sini, ya. Jika data Anda tidak bermasalah, maka kita lengkapi deh tuh, ya, data-data kita, ya. Pemilihan jabatan yang tersedia berdasarkan surat edaran Dirjen GTK. Jadi pemilihan jabatan formasi yang tersedia itu akan disesuaikan dengan SE Dirjen GTK, ya, yang sudah dikeluarkan oleh Kemdikbud, itu pada 15 Maret kemarin, ya. Ijazah dan atau sertifikat pendidik. Jadi kalau ada ijazahnya yang linear dengan formasi, bisa masuk.
walaupun belum bersertifikat pendidik. Kalau ada sertifikatnya yang linear dengan formasi, bisa masuk, walaupun ijazahnya beda. Ya, oke. Langkah selanjutnya, lengkapi data yang harus diisi. Ingat, ya, sebelum Anda mengisi, lihat baik-baik, jangan sampai Anda salah melakukan pengisian. Sebab kalau Anda salah melakukan pengisian dan Anda sudah sampai tahap akhir, lalu Anda cetak kartu pendaftaran, maka Anda tidak lagi bisa memperbaiki kesalahan. Tapi selama belum klik resume dan cetak kartu pendaftaran, Anda masih bisa melakukan perbaikan. Tapi begitu klik resume dan cetak pendaftaran, maka Anda tidak lagi bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu, teliti sebelum Anda mengakhiri pendaftaran. Oke, selanjutnya unggah dokumen, ya. Unggah dokumen, dokumennya apa saja yang diunggah? Ini pertanyaan banyak nih. Pertanyaan begitu banyak sekali ya di helpdesk-nya PPPPK ya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di sini. Nih kita klik FAQ-nya. Ya, di sini ada nih dokumen. Kita lihat, klik dokumen. Ya, lihat di atas bagaimana cara unggah dokumen, ada. Bagaimana cara unggah dokumen, ada jawabannya. Dokumen apa saja tuh? Dokumen apa saja? Berapa ukuran yang boleh diupload? Maksimumnya, ya. Berapa yang bisa diupload? Silahkan disesuaikan. Dibaca. Ya, dibaca ininya. Ya. Oke. Jadi jangan tergesa-gesa lalu Anda asal upload. Nah, akhirnya pada saat seleksi berkas, walaupun Anda linear, belum tentu bisa lolos. Karena mungkin berkas yang diuploadnya tidak cocok. Gitu, ya. Ya, lihat di sini. Ya. Oke. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang ya kemarin tuh banyak ditanyakan di helpdesk ya. Helpdesk sampai jumlahnya puluhan ribu. Ya, cuma untuk menjawab pertanyaan yang sebenarnya sudah ada di halaman FAQ-nya gitu loh. Ya, lihat di sini. Kita kembali ke alur tadi, ya. Nah, di tahap pemilihan jabatan, mungkin ada sobat kepo yang tidak bisa memilih, ya. Sesuai dengan juknis yang ada beberapa pelamar yang memang tidak bisa masuk pada tahap pertama. Ya, ada nih, misalnya guru honor swasta, ini nggak bisa milih formasi di tahap pertama nih. Dia nggak bakal bisa milih formasi. Maka pilihannya, dia tidak akan ada pilihan jabatan. Lalu bagaimana? Apakah harus diselesaikan? Tetap harus diselesaikan pendaftarannya sampai cetak kartu pendaftar. Ya, untuk yang guru swasta. Terus guru yang PPG juga, lulus PPG. Ini sama, ya. Jadi dia pasti belum ada pilihan formasinya. Ini tahap pertama. Tapi tetap lanjutkan sampai selesai. Kenapa? Karena guru honor swasta dan PPG ini nanti bisa pilih formasi pada tahap kedua. Jadi nanti begitu tahap pertama selesai, nah maka guru honor sekolah swasta dan PPG itu bisa melakukan pilihan formasi nanti setelah tahap pertama selesai. Bagi sobat kepo yang pilihan formasinya di disable, ya, itu berarti Anda sudah di tagging, ya, sudah di tagging bahwa Anda sudah cocok dengan formasi yang ada. Umumnya yang di tagging ini adalah, ingat saya katakan umumnya yang di tagging ini adalah guru-guru di sekolah induk masing-masing, ya. Jadi dia tidak akan ada pilihan tuh, ya, tidak akan ada pilihan karena dia sudah di tagging di sekolah itu dan bisa mengikuti formasi di P3K untuk formasi tersebut. Jadi lanjutkan pendaftaran sampai cetak kartu pendaftaran. Sekali lagi, kalau Anda masih ragu, kalau ijazah saya bahasa Indonesia di taggingnya ke guru kelas, saya memang ngajar guru kelas dari dulu, ya. Nah itu kalau Anda ragu bahwa ijazah bahasa Indonesia bisa linear atau tidak dengan
guru kelas, ya Anda buka SE-nya, kita baca, ya, menambah ilmu pengetahuan dikit lah, ya. Kita baca tentang linearitasnya, ya. Linear nggak bahasa Indonesia dengan guru kelas, ya. Kalau belum bersertifikat pendidik, abaikan bagian sertifikatnya, ya. Lihat aja ijazah dengan formasinya. Langkah selanjutnya itu adalah unggah dokumen. Hati-hati pada saat upload dokumen, jangan sampai salah upload. Namai dokumen sesuai dengan berkasnya. Jadi sebelum kita upload nih, kita tata dulu dokumen-dokumen kita. Kita scan ijazah, kita namai ijazah. Terus kita scan transkrip nilai, kita namai transkrip nilai. Ya, apalagi nih KTP, kita namai KTP. Pas foto, kita namai pas foto. Ya, jadi jangan sampai ketukar, karena ini banyak di helpdesk yang mau nanya, saya salah upload dokumen yang seharusnya saya isi transkrip nilai, tapi saya masukkan ijazah. Nah, itu kan jadi masalah nanti. Ya, sekali lagi, kalau belum klik tombol selesai, ya, dan cetak kartu, Anda masih bisa perbaiki. Tapi kalau Anda sudah klik tombol selesai pendaftaran, maka Anda sudah tidak bisa lagi memperbaiki upload dokumen. Berkasnya sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi kalau belum klik tombol selesai, Anda masih bisa melakukan perbaikan berkasnya. Jadi di-upload ulang. Sahabat kepo sekalian, yang terakhir yang harus dilakukan yaitu langkah cek resume, ya, dan akhiri pendaftaran. Ini sangat penting, sahabat kepo sekalian, ya. Ini sangat penting, ya. Cek kartu akhir pendaftarannya, cek resume dan akhiri pendaftaran. Ini sangat penting. Sebab kalau Anda tidak melalui tahapan ini, maka Anda dianggap belum mendaftar. Walaupun Anda sudah ngisi, udah bikin akun, ya, sudah mengisi data biodata segala macam, udah diisi, dokumen sudah diupload gitu loh. Tapi Anda tidak melakukan resume dan mengakhiri pendaftaran, Anda dianggap belum mendaftar. Jadi tidak akan terpanggil tuh, baik tes pertama, tes kedua maupun tes ketiga, itu tidak akan terpanggil. Oke? Yang terakhir, cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran. Oke? Ini paling akhir banget, ya. Ini harus, dan kartu informasi dan akun kartu informasi akun dan kartu pendaftaran diusahakan disimpan dalam bentuk PDF, lalu di print out biar kita juga punya arsip gitu, ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan simpanan datanya, kita masih punya berkas aslinya, ya. Itu kalau kita lupa, ya, itu disimpan, di print, ya. Nah, sobat kepo, itu dulu yang saya bahas sekarang. Yang intinya adalah kalau Anda tidak terdaftar di Dapodik, maka Anda bisa cek info GTK untuk update data NIK-nya, karena kemungkinan NIK Anda tidak sama dengan NIK yang digunakan untuk mendaftar. Oke? Itu saja, ya. Bahasan lainnya nanti akan dibahas di kemudian hari. Mudah-mudahan masih sempat waktu untuk buat video, karena pertanyaan-pertanyaan yang di helpdesk lumayan menumpuk, ya, dan cukup banyak. Ini helpdesknya juga sudah cukup banyak, cuma tetap pada saat kita menjawab, kita tidak bisa menjawab asal jawab, ya, sehingga satu pertanyaan mungkin butuh waktu yang agak sedikit banyak, ya, apalagi kalau permasalahan-permasalahan yang baru, ya. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, dan semua pemburu NIP P3K diberikan kesehatan dan lolos tes semua di tahap pertama, ya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo.